Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-mizanu tsani, bermula timbangan yang kedua. Dan ini merupakan masih ucapan dari Syekh Zarruq. I'tibaru qawaidil a'immati, yaitu mempertimbangkan beberapa kaidah para imam, wasalafil a'immati, dan para ulama salafnya umat, al-amilina, yang pada mengamalkan bitoriki sunnati, pada jalan sunnah. Artinya fama, maka bermula sesuatu, yakni amalan, khalafaha, yang menyelisihi, yang berseberangan oleh ma padanya qawaidul a'immah wasalafil ummah, bikulli wajhin, dengan tiap wajah, fala ibrata, maka yaitu tidak ada perhitungan, yaitu maujud bihi, dengannya ma. Wa ma, dan bermula sesuatu, wafaqa, yang sesuai oleh ma, usulahum, pada dalil dasar-dasarnya mereka, dasar-dasarnya mereka a'immah, fahuwa, maka bermula dia ma hakun, yaitu benar. Kemudian wa ini ikhtalafu, dan jika berbeda pendapat oleh mereka, fihi, di dalamnya ma atau tentang ma, far'an, pada satu cabang, far'an pada cabang, wa aslan, dan pada dasarnya, maka fakullun, maka bermula tiap-tiap atau masing-masing, yatba'u, yaitu mengikuti oleh kullun, aslahu, pada dasarnya kullun, wa dalilahu, dan pada dalilnya kullun. Wa qad waqa'a, dan sungguh telah terjadi min qawaidihim, dari beberapa kaidah mereka, annama, oleh sesungguhnya sesuatu, amila, yang telah mengamalkan, bi, padanya ma, asalafu, oleh ulama salaf, wa tabi'ahum, dan mengikuti pada mereka ulama salaf, al-khalafu, oleh ulama khalaf, la yasihu, yaitu tidak sah, ayyakuna, oleh sekiranya ada oleh ma, bid'atan, itu disebut bid'ah, wala madmuman, dan tidaklah hal itu tercela. Kemudian wama, dan bermula sesuatu, tarokuhu, yang meninggalkan oleh mereka para ulama salaf, yang kemudian diikuti oleh ulama khalaf, padanya ma, bikuli wajhin, dengan tiap-tiap wajah, wadihin, yang jelas, la yasyahu, yaitu tidak sah, yakuna, oleh sekiranya ada oleh dia ma, sunnatan, yaitu disebut sunnah, wala mahmudan, dan tidak pula hal itu disebut sesuatu yang terpuji. Kemudian wama, dan bermula sesuatu, asbatu, yang telah menetapkan oleh mereka, aslahu, pada dasarnya ma, sudah ditetapkan dasar hukumnya, tapi walam yarid, dan tidak datang, anhum, dari mereka, fi'luhu, oleh melakukan ma, faqala, maka berkata Malikun, oleh Imam Malik, bid'atun, bermula perkara itu, bid'atun, yaitu hukumnya bid'ah. Alasannya Imam Malik adalah li'annahum, karena sesungguhnya mereka para ulama salafus saleh, lam yatrukuhu, yaitu tidak meninggalkan oleh mereka padanya ma, illa li amrin, kecuali karena sesuatu, karena suatu perintah, indahum, yang ada di sisi mereka, fihi, di dalamnya ma. Waqala, dan telah berkata Asy-Syafi'i, oleh Mas Syafi'i, pada perkataan laisa bibid'atin, laisa, tidak ada oleh dia ma bibid'atin, yaitu dikatakan bid'ah, wa ilam ya'mal, dan walaupun tidak mengamalkan bihi, dengannya ma, asalafu, oleh ulama salaf. Alasannya Imam Syafi'i adalah li'anna tarkahum, karena sesungguhnya meninggalkannya mereka ulama salafus saleh, lil amali, untuk mengamalkan bihi, dengannya ma, qad yakunu, yaitu terkadang ada oleh tarku, li udhrin, yaitu karena suatu uzur, suatu alasan, koma, yang berdiri oleh uzur, bihim, ada pada mereka ulama salaf, fil waktu, di dalam waktu itu, aulima, atau karena suatu perkara, huwa, yang bermula dia ma, afdhulu, yaitu lebih utama, minhu, daripada ma, asbatu. Wal ahkamu, dan bermula beberapa hukum, makhudatun, yaitu diambil minasyari'i, dari syari', wa qad asbatahu, dan sungguh telah menetapkan oleh syari' padanya ma.
Wakhtalafu, dan berbeda pendapat oleh mereka para a'imah aidon dalam keadaan juga fima tentang sesuatu lam yarid yang tidak datang lahu baginya ma minas sunnati dari sunnah mu'aridun oleh perkara yang menentang wala syubhatun dan perkara yang syubhat yang samar. Faqala, lalu berkata Malikun oleh Imam Malik, bid'atun, bermula perkara tersebut bid'atun yaitu bid'ah. Ini bentuk kehati-hatian beliau. Waqala, dan berkata Asy-Syafi'i oleh Mas Syafi'i, laisa, tidak ada oleh dia ma bid'atin yaitu bid'ah. Wastanada, dan bersandar membuat dasar oleh Imam Syafi'i dengan keputusan beliau yang mengatakan bukan bid'ah dan bisa dikerjakan, boleh dikerjakan. Li hadithi ma taraktuhu lakum fahuwa afun, karena hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun, bermula sesuatu taraktuhu yang meninggalkan oleh aku Rasul padanya malakum untuk kalian, fahuwa maka bermula dia ma'afun yaitu dimaafkan. Jadi di sini Imam Zarruq menjelaskan bahwa timbangan yang bisa kita pakai yang kedua untuk menjelaskan apakah status amaliyah yang kita kerjakan itu merupakan hal yang bid'ah atau sunnah. Beliau mengatakan kita melihat dan mempertimbangkan apakah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, apakah berdasarkan kaidah-kaidahnya para imam dan ulama salafus saleh ataukah tidak. Karena kita tahu bahwa mereka para imam dan para ulama salafus saleh senantiasa berada di dalam jalan sunnah. Artinya adalah suatu amalan yang menselisihi, yang berseberangan dengan kaidahnya para imam tersebut, dilihat dari sudut pandang manapun, maka amalan tersebut tidak diperhitungkan, artinya tidak boleh dikerjakan dan bukan merupakan hal yang sunnah tetapi bid'ah. Kemudian sebaliknya, apabila amalan yang dikerjakan oleh seseorang tersebut sesuai dengan dasar yang dipakai oleh para imam, maka amalan yang kita kerjakan itu adalah amalan yang hak. Amalan yang dikerjakan adalah amalan yang hak, adalah amalan yang benar. Kemudian apabila para imam tersebut mereka sendiri berbeda pendapat di dalam hukum amalan yang dikerjakan, kemudian bermuara perbedaan tersebut, ada yang mengatakan sampai pada sisi cabang ilmu agama, ada yang mengatakan sampai pada pokok ilmu agama atau dasar atau asal ilmu agama. Maka bagi kita boleh mengikuti, bagi setiap kita boleh mengikuti mana yang sampai kepada asalnya, sampai dasar ilmu agama tersebut, sampai dasar syariat tersebut, kemudian kita telisik dalilnya, kemudian baru kita amalkan yang sesuai dengan dasar dan dalil yang ada di dalam ilmu agama. Waqad waqa'a min qawaidihim annama amila bi salaf wa tabi'ahumul khalaf wa la yasihu ayyakuna bid'atan wa lam madmuman. Dan telah menjadi kesepakatan dari kaidah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diamalkan oleh para ulama salafus saleh dan kemudian mereka diamini dan diikuti oleh ulama khalaf, maka amalan tersebut tidak bisa dikatakan merupakan hal yang bid'ah dan juga tidaklah tercela. Jadi baik kalau dilaksanakan. Kemudian apa yang mereka tinggalkan dari setiap sisi tanpa ada kompromi dari mereka, maka amalan tersebut sama sekali bukan sunnah dan juga tidak terpuji, artinya tidak boleh kita kerjakan. Kemudian amalan yang telah mereka tetapkan dasarnya sudah ada, tetapi kita tidak melihat satupun di antara mereka yang mengamalkan amalan tersebut. Dalam hal ini bagaimana? Oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan amalan tersebut statusnya tetap bid'ah, karena menurut beliau Imam Malik,
adanya ulama salafus saleh, kenapa mereka tidak mengerjakan hal itu? Tentu dikarenakan ada perkara, ada sesuatu di antara mereka di dalam memutuskan hal tersebut sehingga mereka tidak melakukan. Berarti kalau tetap dilakukan maka kita telah melakukan suatu bid'ah. Tetapi lain ternyata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh ulama salafus saleh, dan walaupun mereka itu belum melakukan, itu bukanlah hal yang bid'ah. Karena bisa jadi para ulama salafus saleh tersebut mereka tidak melakukan hal itu terkadang dikarenakan adanya suatu uzur yang ada pada diri mereka pada waktu itu. Atau mereka berada di dalam posisi yang mana posisi tersebut lebih utama daripada apa yang telah mereka tetapkan. Dan sedangkan hukum-hukum itu semuanya berasal dari syariat, dan syariat telah menetapkan hukumnya sehingga tetap boleh kita kerjakan. Nah, kita ya harus mengikuti Imam Syafi'i, ya, karena kita ini pengikutnya mazhab Syafi'i. Kemudian para imam juga berbeda pendapat ya tentang apabila di dalam sunnah tidak ada dalil yang menentang atau tidak adanya syubhat, apakah boleh dikerjakan amalan tersebut? Imam Malik lagi-lagi mengatakan bid'ah, tidak boleh dikerjakan dan hal itu merupakan bid'ah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila tidak ada dasar dari sunnah yang menentang suatu amalan dan tidak pula datang suatu syubhat, ya berarti boleh dikerjakan. Beliau mengambil dasar ma taraktuhu lakum fahuwa afun, bahwa segala sesuatu yang aku tinggalkan, ya sesuatu tersebut untuk kalian, kata Rasulullah, maka statusnya sesuatu tadi afun, yaitu dimaafkan, artinya boleh dikerjakan. Dan ini adalah pemahaman dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini kita lanjutkan nanti insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab.